Teman-teman, saham US ambruknya makin lama makin parah. Kira-kira IHSG masih aman nggak ya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya bahwa apakah kita masih bisa optimis atau mulai pesimis nih terhadap IHSG karena situasi saham di Amerika semakin lama semakin parah. Dan di video hari ini saya juga akan membahas ada sebuah saham yang menurut saya masih cukup murah tetapi bisa memberikan kita potensi cuan yang lumayan besar. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AG Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di aginvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman, untuk minggu kali ini kita tidak akan adakan Clubhouse ya karena sudah libur. Nanti kita akan adakan kembali Clubhouse bersama AG Invest di minggu yang akan datang. So stay tuned with us. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan yang satu ini ya. Market USA is crashing. Kalau kita melihat bahwa tanggal 29 April itu Nasdaq itu terjadi koreksi 4% dalam satu hari nih teman-teman. Kita bisa melihat juga dalam year to date mereka dari awal Januari sampai sekarang itu terjadi koreksi sebesar 22% pada saat video ini dibuat. Nah, S&P 500 juga bersamaan di tanggal 29 April itu terjadi koreksi 3,6%. Ini sangat signifikan ya karena indeks Amerika itu kan market cap-nya gede banget dan mereka bisa terjadi koreksi yang sebesar 3% ini berarti ada big money yang keluar dari market baru bisa menarik indeks sedalam ini. Dan kalau dari year to date-nya kita bisa melihat terjadi koreksi 13%. Jadi memang situasi saham di Amerika lagi tidak baik ya sekarang. Kita juga bisa melihat ada 4 saham yang cukup terkenal seperti Amazon, Netflix, Google, dan juga Apple itu koreksi bersamaan di tanggal 29 April dan dipimpin oleh Amazon di mana kita melihat Amazon itu terjadi koreksi 14% hanya dalam waktu satu hari. So, market Amerika bukan cuma lagi terjadi koreksi, tetapi koreksinya juga sangat signifikan. That's why nih teman-teman, kita perlu melihat nih, apakah IHSG masih aman atau tidak. Nah, kalau menurut saya, apa sih yang menyebabkan Amerika bisa terjadi seperti ini? Yaitu adalah The Fed. Karena The Fed ini mulai menyadari bahwa inflasi di Amerika ini cukup parah ya. Dan mereka tidak bisa tinggal diam saja. Kalau mereka hanya menaikkan sedikit interest rates-nya, maka inflasi bisa out of control. Oleh karena itu mereka memberikan some signal dan banyak orang yang juga berasumsi bahwa the next hikes atau the next interest hikes itu akan cukup tinggi. Oleh karena itulah banyak kepanikan di market dan mulai terjadi sell off. Ditambah lagi banyak pada saat earnings report keluar, beberapa perusahaan itu miss report mereka ya, artinya performance mereka tidak seperti ekspektasi oleh para analis. Oleh karena itu banyak terjadi sell off. Jadi beberapa hal inilah yang menyebabkan Amerika sahamnya pada mulai berguguran untuk beberapa bulan terakhir ini. Berikutnya teman-teman, kita coba perbandingkan dulu ya 2 versus 10 year treasury bond. Kalau kita perhatikan ini 10 year treasury bond sekarang dengan 2 year, mereka interestnya atau yieldnya ini sudah hampir sama nih, 2,9 untuk 10 year dan 2,7 untuk 2 year. Padahal seharusnya 10 year itu harus jauh lebih besar yieldnya karena kan resiko lebih banyak. Coba saja kita perhatikan di tanggal 31 Desember tahun 2021 itu yield mereka kan 1,5 dan yang 2 year yieldnya itu baru 0,6. Sekarang mereka sudah hampir sama. Ini yang menyebabkan banyak dana yang mungkin keluar juga nih dari market dan masuk ke dalam treasury bonds. Kenapa? Karena yieldnya cukup besar dan treasury bonds memang jauh lebih aman dibanding saham karena pergerakan saham itu kan sangat volatile. Nah, kira-kira itu yang memberikan kontribusi juga kenapa di Amerika sahamnya mulai ada tekanan jual yang sangat tinggi. Selanjutnya teman-teman, kita bisa melihat juga ya beberapa bulan terakhir USD ini terus-menerus semakin menguat terhadap hampir seluruh negara sih. Saya ambil coba lihat dari euro. Kita bisa lihat chartingnya juga menukik ke atas, terhadap Japanese apalagi ya. Lalu kita juga lihat terhadap Korea, terhadap pound sterling, terhadap Chinese yuan, rata-rata semua mulai naik. Hanya tinggal Indonesia rupiah nih, kalau kita lihat masih cukup stabil ya, tetapi menurut saya tinggal tunggu waktu saja nih, di mana nanti pelan-pelan USD akan juga menguat terhadap Indonesian rupiah. Nah, jadi teman-teman yang suka melakukan foreign exchange ya atau forex trading, teman-teman bisa nih untuk beli beberapa currency-nya Amerika dulu nih, ini terhadap IDR ya. Atau teman-teman bisa saja menukarkan cash teman-teman yang dari Indonesian rupiah menjadi US dollar ya. Sementara pada saat nanti mereka sudah mulai naik US dollarnya, baru teman-teman convert kembali ke IDR. Dari situ teman-teman bisa mendapatkan spread dari selisih kurs tersebut.
Nah, jadi teman-teman, saya melihat taper kali ini sedikit berbeda dengan taper yang sebelumnya ya. Bahwa kalau sebelumnya pada saat pengumuman taper itu asing berbondong-bondong keluar dari negara berkembang sehingga banyak banget indeks negara berkembang itu berguguran. Nah, tetapi kali ini justru malah berbeda ya pada saat Amerika itu semakin agresif menaikin suku bunga, bahkan ya treasury bonds-nya juga naik terus ya yieldnya, tetapi asing masih asik belanja di IHSG. Coba bayangin saja kemarin pada saat sebelum liburan ya, hari terakhir di bursa, IHSG itu diborong sama asing 2,38 triliun. Ini spektakuler sekali. Nah, menurut saya mungkin banyak investor asing yang masih merasa situasi di Amerika masih belum terlalu kondusif dan memang banyak saham yang sudah overvalue. Walaupun terjadi koreksi seperti sekarang ini, masih banyak saham-saham di Amerika yang masih sangat overvalue. Oke, jadi logikanya sih seperti ini ya menurut pandangan saya teman-teman. Jika treasury bond yang 2 tahun saja 2 year ini sudah bisa memberikan yield 2,7%. Ya, ini kan cukup besar ya yield sebesar ini. Dan asing malah justru masih borong IHSG dengan dana yang cukup besar dan signifikan. Berarti mereka cukup optimis nih IHSG bisa memberikan return yang lebih besar dibanding treasury bonds yang 2,7% ini. Nah, jadi dalam waktu dekat ini ya, mungkin return di IHSG bisa mengalahkan return treasury bonds mereka yang 2,7% karena beberapa bulan ke depan menurut saya interest atau yield ini masih akan naik ke atas. Karena kalau misalkan investor merasa tidak akan mendapatkan return lebih besar daripada ini, kenapa mereka meresikokan uang mereka di stock market? Karena ingat, resiko di saham itu kan lebih besar dibanding treasury bonds. Jadi menurut saya potensial di IHSG masih ada untuk dalam jangka pendek ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat IHSG memang 1 tahun terakhir sudah terjadi kenaikan luar biasa banyak ya, 21%. Dimana kita lihat year to date sebelumnya kalau di Amerika Nasdaq aja sudah koreksi 20% lebih. Ini IHSG justru malah naik 20% lebih. Kita kebalikannya nih sekarang. Nah, kalau kita coba menggambar ya teman-teman, di mana 3 Januari pada saat itu IHSG masih di 6.500-an, 6.600 ya. Dan kalau proyeksi kita benar pada akhir tahun bisa tercapai IHSG di 7.500 pada saat window dressing nanti. Nah, teman-teman, kita bisa melihat seperti ini ya, bahwa ada potensial akan ada short correction dan mungkin pada saat bulan Mei seperti yang teman-teman lihat ya, video minggu lalu saya menjelaskan tentang sell in Mei. Jadi kalau misalkan nanti IHSG terjadi koreksi, maka potensial mereka akan menyentuh support di kisaran harga 6.900. Nah, disitulah teman-teman boleh berpotensi untuk belanja lagi. Untuk sementara, kalau teman-teman ingin melakukan profit taking, silakan. Nanti pada saat bulan Mei, teman-teman lihat nih, di pertengahan Mei ada tidak kesempatan IHSG mulai koreksi mendekati harga 7.000. Di situ teman-teman bisa melakukan buy atau buyback ke dalam IHSG. Nah, selanjutnya teman-teman kita perhatikan nih, asing asik belanja di mana aja nih sampai menggelontorkan 2 triliun lebih dalam sehari. Jadi tanggal 28 April kemarin ternyata asing masih lanjut belanja banking ya, seperti Mandiri, ada di sini BRI dan juga ada BCA. Dan selanjutnya ada komoditas ya teman-teman, seperti coal, nickel, CPO rata-rata ada di top 30 buy asing pada tanggal 28 kemarin. Contoh ya, kita lihat ada ITMG, ada Adro, ada Antam yaitu nickel, dan juga ada Ali Elsip CPO ya. Lalu ada consumer nih, ada Indofood nih teman-teman, ada HMSP dan juga ada kertas. Kita bisa perhatikan ada INKP di top 30 buy asing pada tanggal 28 April kemarin. Nah, jadi teman-teman, kita perlu perhatikan untuk beberapa minggu ke depannya. Apakah asing masih lanjut belanja di sektor ini? Jika iya, maka nanti pada saat window dressing, sektor-sektor ini masih akan cukup solid ya teman-teman, karena asing masih lanjut belanja. Kecuali nanti pada saat pertengahan kuartal 3 atau kuartal 4 asing mulai cabut dananya. Nah, teman-teman di situ harus hati-hati. That's why teman-teman terus perlu perhatikan foreign flow, kemana gerakan dana asing. Nah, jadi teman-teman, kalau menurut pandangan saya, IHSG is still safe for now. Paling nanti kita akan ada mendapat sedikit guncangan di bulan Mei. Kita nggak tahu ya guncangannya apa akan besar atau kecil, tetapi ya seperti yang saya pernah bilang, sentimen di sell in Mei akan membuat bergejolak IHSG. Lalu nanti teman-teman berikutnya adalah bulan Oktober, teman-teman perlu ekstra hati-hati juga karena seringkali di bulan Oktober IHSG bisa mendadak koreksi juga nih seperti di bulan Mei. Nanti teman-teman bisa trace back untuk beberapa tahun sebelumnya. Jadi sementara ini jika asing masih support kita IHSG, ya sampai nanti akhir tahun mungkin kita masih akan pelan-pelan uptrend. Tetapi kalau nanti asing sudah mulai drop dari IHSG, apalagi mereka mulai cabut, disitulah kita harus tetap hati-hati dan jangan overconfident di IHSG. Karena bagaimanapun juga asing masih sangat berpengaruh di IHSG.
Nah teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya dan subscribe channel ini supaya video ini bisa tersebar ke lebih banyak penonton lainnya. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, sekarang saatnya di honorable mention ya. Jadi teman-teman ada satu saham yang menurut saya masih sangat menarik karena saham ini valuasinya masih sangat murah menurut saya. Performance-nya juga ada kenaikan yang cukup signifikan dan sentimen terhadap saham ini masih cukup baik di tahun 2022 ini. Saham itu apa? Yaitu saham BBTN. Nah teman-teman bisa lihat 5 tahun terakhir saham ini sudah terjadi koreksi 21% ya, cukup signifikan. Tetapi yang menarik adalah saham ini sudah sideways cukup lama, yaitu di kisaran setahunan ya, dari 2021 sampai 2022 kita bisa melihat cukup sideways. Nah, tetapi kalau kita lihat lebih detail lagi, ada yang menarik nih di saham ini, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan foreign flow ya, BBTN ini di weekly chart mereka, bahwa asing sudah mulai konsisten belanja di BBTN mulai di Maret 14. Dan belakangan ini asing semakin agresif nih memborong saham BBTN ini. Nah, sekarang coba kita lihat performance mereka seperti apa. Jadi di tahun 2021 performance BBTN ini cukup spektakuler sekali ya. Kita bisa melihat terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun COVID sebelumnya. Nah, yang lebih menarik nih teman-teman, di tahun 2022 kuartal pertama performance BBTN terjadi kenaikan lagi. Nah, kalau misalkan ini konsisten ya di tahun 2022, menurut saya nanti performance BBTN ini akan mengalahkan tahun 2021 dengan cukup signifikan. Nah teman-teman, selanjutnya coba kita pelajari balance sheet-nya, income statement, dan beberapa ratio BBTN ini ya. Kalau dari sisi balance sheet, menurut saya cukup baik ya, di mana ada peningkatan di segi cash dan juga total equity ada pertumbuhan ya dari 20 triliun menjadi 21,4. Nah, kita bisa melihat juga short term borrowing mereka ada terjadi penurunan, which is good kalau hutang mengecil. Hanya saja long term borrowing mereka ada terjadi kenaikan yang cukup besar juga ya, dari 336 menjadi 346, sekitar 10 triliunan. Nah, sekarang kita coba perhatikan income statement-nya. Kalau kita compare di tahun 2020 ke tahun 2021, yes, mereka ada lonjakan operating profit 0,7 triliun ya, dan net profit mereka cukup signifikan, terjadi peningkatan dari 1,6 triliun menjadi 2,4 triliun. Dan teman-teman, kalau kita perhatikan PBV-nya, PBV BBTN sekarang ini ada di 0,9, which is the lowest dibanding 5 tahun terakhir ya, atau 6 tahun terakhir. Dan kalau kita bandingkan juga dengan sisi PE ratio mereka ini cukup kecil, which is good. Cheap kan berarti 8.15. Nah, itu yang membuat saham ini menurut saya masih mempunyai potensi. Tetapi ada satu hal yang memang sangat disayangkan ya, yaitu debt equity mereka. Hutang mereka ini cukup besar ya, sehingga debt equity ratio mereka lumayan tinggi. Kalau misalkan nanti ke depannya hutang ini semakin mengecil, menurut saya perusahaan BBTN ini sangat baik, performance mereka sudah on track ya, karena naik terus, hanya perlu mengecilkan hutang mereka. Nah, jadi kalau kita lihat dari weekly chart-nya ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa memang pada saat COVID itu amblas sahamnya sampai ke 750-an, parah banget ya waktu itu. Dan volume mereka cukup kecil di tahun 2018 sampai tahun 2020. Volumenya cukup kecil. Tetapi pada bulan Juni ya, di tahun 2020 mulai ramai nih saham ini, dan kita bisa melihat ya 2 minggu terakhir saham BBTN ini mulai ramai lagi dan mulai ada tekanan buy yang cukup signifikan. Oleh karena itu teman-teman, sangat layak untuk perhatikan saham yang satu ini. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan technical analysis, nanti tunggu confirmation ada terjadi moving average crossover ya. Nah, di situ teman-teman bisa cukup makin optimis nih terhadap potential gain-nya di BBTN. Nah, teman-teman, selanjutnya kita perhatikan bandarmologinya lebih detail lagi ya. Ini data saya tarik sampai ke awal Januari sampai ke 30 April. Di mana kita bisa melihat definitely BBTN ini terus diakumulasi. Dan top buyers adalah AK dan AZ ya, teman-teman bisa melihat bahkan ZPIF pun mereka berdua melakukan pembelian yang cukup signifikan. Jadi kalau kita compare dari top 7 buy dengan top 7 sell di BBTN, ada terjadi akumulasi yang cukup signifikan. Nah, average price mereka ini adalah di 1750-an ya teman-teman, dan ini berbeda atau selisih 100 poin dengan harga sekarang pada saat video ini dibuat. Jadi teman-teman yang masih belum punya saham BBTN, kalau mau tunggu di dekat average price bandar, silakan ya, berarti tunggu di bawah 1800. Tetapi jika teman-teman yang sudah punya saham BBTN ini, definitely teman-teman bisa hold karena potential di saham ini menurut saya masih cukup besar. Apakah BBTN bisa tembus 2000? Yes, menurut saya masih sangat bisa. Tapi teman-teman ingat ya, sebelum teman-teman belanja saham BBTN ini, pastikan lakukan analisa terlebih dahulu. Jangan main asal haka.
Jika teman-teman merasa BBTN ini cocok dengan profil resiko teman-teman, barulah teman-teman belanja saham yang satu ini. Oke? Baik, kira-kira teman-teman video hari ini sampai di sini dulu ya. Happy holiday for everyone. Refreshing sepuas-puasnya karena liburan kali ini cukup panjang. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.